di Qatar 2022 ini banyak sekali kejutan yang ada. Dan semalam, raksasa Jerman berhasil ditumbangkan oleh macan Asia, yaitu Jepang. Apa yang kita bisa dapatkan pelajaran dari Jepang lawan Jerman? Bagaimana sosok kiper yang berhasil menahan 8 tembakan ke gawang Jepang? Dalam sesi kali ini kita akan uraikan bagaimana kita sebagai operation, sebagai pelaksana produksi, sebagai eksekutor di lapangan mempelajari pelajaran dari pertandingan Jepang melawan Jerman. Pertandingan Jepang melawan Jerman merupakan pertandingan yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena kita lihat gawang Jepang luar biasa diserang oleh Jerman. Diawali dengan kontroversi sebuah gestur yang mungkin dukungan timnas Jerman kepada sebuah komunitas. Tapi hal itu dijawab tuntas oleh Jepang. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari pertandingan Jepang melawan Jerman. Bagaimana hal ini bisa kita ambil sebagai bagian dalam kita beroperasi secara baik, secara excellence, dan terus melakukan continuous improvement. Yang pertama, fokuslah terhadap kekuatan kita. Ketika timnas Jepang melawan Jerman, tentu semua orang memprediksi bahwa Jepang akan bertahan, bahwa Jepang akan kalah banyak, bahkan skornya pasti lebih dari 2 atau 3 selisihnya. Tapi apa yang dilakukan oleh timnas Jepang? Mereka fokus terhadap kekuatan mereka. Mereka fokus dengan kondisi mereka. Mereka fokus dengan kompetensi mereka. Mereka tidak banyak diwarnai dengan bintang, tapi dengan teamwork, dengan kekuatan mereka, dengan paham apa yang menjadi kekuatan inti mereka, mereka mampu untuk menahan serbuan dari timnas Jerman. Dari hal tersebut kita bisa memaknai bahwa ketika Anda beroperasi, ketika kita melakukan sebuah proses produksi, satu hal yang harus dipahami, kekuatan kita, kekuatan produksi kita. Hal itu yang dieksplor, bukan mencari kesalahan, tapi fokuslah pada kekuatan kita. Jika proses Anda A sampai Z mempunyai keunggulan itu yang diutamakan. Sehingga rekan-rekan sekalian mampu untuk bisa berakselerasi. Yang kedua adalah momen. Ketika gol penalti Jerman, tentu rekan-rekan akan melihat, wah sepertinya Jepang akan dibantai. Tapi satu hal yang dilakukan oleh timnas Jepang, bagaimana mereka bertahan dan mereka melihat momen untuk bisa menyerang kembali, melihat momen untuk bisa menarik pemain Jerman ke dalam pertahanan mereka, dan mereka bisa melakukan serangan yang sporadis secara acak, dan tentunya dalam serangan tersebut menghasilkan gol pertama bagi timnas Jepang. Yang ketiga adalah bagaimana teman-teman sekalian, sebelum masuk ketiga, kita bahas yang kedua mengenai momen. Ini juga berlaku kepada teman-teman yang mendevelop produk. Suatu momen itu harus kita percayai salah satu bagian dalam kapan kita melakukan launching terhadap produk kita. Kita harus menciptakan momen di mana momen tersebut pas. Contoh misalkan, beberapa waktu lalu kami dibawakan oleh konsultan kami dari Qatar gantungan kunci. Apa jadinya ketika gantungan kunci tersebut dijual setelah Piala Dunia? Atau mungkin tidak terlalu ekstrim ya, dijual saat Piala Dunia. Tentu kalah momennya. Berbeda ketika menjualnya mulai dari awal, mulai dari tahapan awal. Sebelum Piala Dunia digelar, sudah dijual merchandise-nya. Hal ini berkaitan juga dengan produksi, berkaitan juga dengan line produksi rekan-rekan sekalian. Ketika Anda ingin melakukan produk launching, perhatikan momen yang tepat. Perhatikan kapan yang tepat untuk bisa melakukan launching produk kita. Sehingga bagi rekan-rekan yang berada di operasi, momen ini juga harus diperhatikan, harus dilihat dan dimonitoring secara seksama. Bisa jadi kalau momen positifnya baik, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi hati-hati menghadapi dengan momen yang buruk, seperti kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu biasanya terjadi di awal shift atau di akhir shift, atau sehabis istirahat.
Nah, hal ini yang dapat menyebabkan kecelakaan tersebut bisa terjadi ketika kita lengah dengan momen-momen tertentu. Yang ketiga adalah persisten. Bagaimana daya juang timnas Jepang digempur berkali-kali, ditembak berkali-kali, bahkan di media sosial menyebut kiper timnas Jepang ini seperti Wakabayashi di salah satu kartun, sebut saja Tsubasa. 8 tendangan, 8 penyelamatan kiper Jepang tersebut menjadi viral, menjadi bagian yang mewarnai media sosial saat ini. Dari saat itu kita bisa memaknai bahwa jangan hanya fokus dalam menyerang, jangan hanya fokus di dalam berakselerasi secara bisnis, tapi perhatikan pemborosan-pemborosan yang ada di dalam area produksi kita. Pertahanan kita adalah bagian bagaimana kita menyelamatkan produksi kita untuk lepas dari pemborosan. Ingat 8 pemborosan yang sering ada di dalam operasi kita. Mulai dari defect, yaitu gagal produksi atau tidak memenuhi standar. Kemudian adalah overproduction, produksi yang berlebih. Ingat, produksi yang berlebih akan menghasilkan pemborosan yang lainnya. Waiting, menunggu. Ketika rekan-rekan banyak menunggu, ketika tim kita di lapangan banyak menunggu dari sebuah proses, hati-hati, di sana banyak pemborosannya. Yang keempat adalah non-utilized talent. Ini berbicara bagaimana kita memaknai talent secara sesungguhnya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan talent-talent kita untuk meraih yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Terkadang kita lupa atau kita lengah menempatkan tim kita terbaik dengan pekerjaan yang mungkin kurang efektif. Nah, ini adalah non-utilized talent. Yang berikutnya, yang kelima adalah transportation. Review kembali, apakah transportation kita saat ini sudah efektif, sudah efisien, sehingga tidak banyak pemborosan yang menyedot banyak biaya operasi kita. Yang berikutnya adalah inventory. Berbicara inventory adalah berbicaranya gudang. Terkadang kita lengah dengan yang namanya gudang. Dianggapnya gudang kita hanya gudang yang RMPM, raw material, atau finished good. Tapi kita lupa, ternyata di dalam line produksi kita banyak sekali gudang-gudang kecil, yaitu work in process, yang dapat mengakibatkan pemborosan mulai dari defect sampai dengan rework. Yuk, lihat lagi gudang kita. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah motion. Motion itu gerakan. Perhatikan gerakan dari tim kita. Perhatikan gerakan dari operator kita. Apakah semua gerakannya sudah ergonomik? Apakah tidak ada gerakan yang susah atau sulit sehingga dapat menghambat mereka dalam beroperasi? Perhatikan gerakan yang dilakukan dalam proses produksi kita. Dan yang terakhir adalah extra proses. Kalau bicara extra proses adalah bicaranya bagaimana kita memproduksi produk kita. Bagaimana kita memastikan proses dalam proses produksi kita memang sudah sesuai dan sudah sangat efektif. Kalau masih banyak rework, kalau masih banyak proses yang berlebihan, perhatikan hal tersebut. Dan bagaimana sih kita bisa menghematnya? Bagaimana sih kita menghindari pemborosan yang ada terkait dengan timnas Jepang dan Jerman? Bagaimana bertahan secara efektif? Bagaimana menjaga operasi kita tidak kebobolan dengan pemborosan-pemborosan yang ada? Lakukan 3 hal ini untuk bisa lebih efektif. Yang pertama, pelajari dulu pemborosannya. Yang kedua, analisa prioritas mana yang harus kita dahulukan untuk segera dieksekusi. Yang ketiga, continuous improvement. Lakukan perbaikan secara bertahap mulai dari yang berefek paling besar, dampak yang paling besar, sampai dengan yang paling kecil. Dan ingat, prinsipnya adalah Pareto. Secara prioritas, lakukan untuk segera dieksekusi pemborosan yang paling besar di dalam operasi Anda. Semoga bermanfaat dan enjoy di dalam menikmati Piala Dunia ini. Selain ada Jepang dan Jerman, ada juga sebelumnya Arab Saudi dengan Argentina. Banyak sekali kejutan yang ada, tapi ingat, jangan melupakan kewajiban kita. Jangan melupakan aktivitas kita. Tetap produktif dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Semoga bermanfaat. Dari saya, Aditya Nugraha, founder Continuous Improvement Academy. Dan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin mendukung channel ini, silakan like, comment, and share channel ini. Semoga menjadi bagian dari manfaat Anda memberikan kebaikan untuk sesama. Dan jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Sekian, terima kasih. Dari saya, Aditya Nugraha.